Kisah ini dimulai di dalam rumah seorang wanita tua bernama Dolly. Boneka-boneka anak-anak berserakan di sekitar tempat ini. Lalat berterbangan di mana-mana. Sesosok tubuh tanpa kepala tergeletak di atas ranjang. Adegan beralih ke seorang wanita bernama Macy dan seorang gadis kecil bernama Evie. Evie adalah putri Chase. Hari ini Macy menemukan sebuah cincin di dalam tas Chase. Chase akan melamar. Mereka berdua memulai perjalanan menyusuri hutan bersama. Di suatu tempat di hutan yang sama ini, Dolly menyeret mayat itu. Jauh di dalam hutan, terdapat sebuah lubang yang dikelilingi oleh boneka-boneka. Dolly membuang mayat itu ke dalam itu. Sementara itu, Macy dan Chase memperhatikan beberapa boneka yang tergantung di pepohonan. Macy mengambil salah satunya dan bertanya apakah mereka harus membawanya kembali untuk Evie. Dia mengangkat boneka lain dan berkata boneka itu mirip Chase. Chase menyebutnya aneh dan menyuruhnya menjatuhkan boneka-boneka itu kembali. Mereka berdua sampai di puncak bukit. Ini adalah tempat favorit Chase. Dulu saat masih muda, dia sering datang ke sini. Dia mulai menyiapkan kamera untuk mengambil foto. Macy menyadari bahwa dia akan melamar. Chase meraih cincin itu dan berjalan ke arahnya. Namun saat itu juga melodi kotak musik mulai terdengar dari suatu tempat di dekatnya. Itu adalah sesuatu yang diaktifkan oleh Dolly. Chase memutuskan untuk pergi memeriksanya. Macy mencoba menghentikannya, tetapi dia pergi sendirian. Lebih banyak boneka tergantung di pepohonan di depan sana. Dia melihat Dolly menangis. Chase bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia meletakkan tangannya di bahu wanita itu dan memanggilnya. Dolly sedang memakai masker. Chase tersentak. Dolly mencekiknya dan mengangkatnya dari tanah. Dia mengambil sekop, menggesekkannya di atas kakinya dan mematahkannya. Lalu dia mematahkan rahangnya dengan sekop yang sama. Beberapa saat kemudian, Macy datang mencarinya dan menemukan mainan yang memainkan musik itu. Dia memanggil Chase. Lalu dia melihat ke dalam lubang itu dan melihat mayat. Rasa takut mencekamnya. Dolly muncul di belakangnya. Macy menemukan Chase dengan rahangnya hancur. Dia berlari. Dolly mengikuti dengan sekop. Macy meraih tasnya dan mengeluarkan pisau lipat. Dia juga melihat cincin itu di bagian belakang tubuh Chase, namun Dolly sudah berada tepat di belakangnya. Macy berlari lagi. Dia tersandung dan jatuh menabrak batu. Kepalanya mulai berputar. Dolly berjalan mendekat dan memeriksa jari-jarinya. Dia mencondongkan wajah Macy ke atas dan memeriksanya. Macy menusuknya dengan pisau lipat. Dolly mencekik lehernya dan mengangkatnya dari tanah. Setelah Macy pingsan, Dolly menggendongnya di pundak dan membawanya menuju rumah. Macy terbangun di dalam buaian. Ruangan itu dipenuhi dengan mainan anak-anak. Pintunya terkunci. Dia mendengar seseorang batuk. Seorang pria memanggilnya ke arah dinding dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan bisa keluar dari ruangan itu kecuali Dolly mengizinkannya keluar. Tapi ada kunci perak besar di suatu tempat. Pria itu mengatakan untuk mencari kunci itu dan dia akan mengurus sisanya. Dia menyuruh Macy untuk tetap hidup. Ini adalah permainan dan dia harus ikut bermain. Macy adalah boneka baru Dolly. Saat itu juga Dolly muncul. Macy mendengar kedatangannya dan bersembunyi di balik buaian. Pintu terbuka. Sebuah boneka digulirkan di atas kereta bayi. Macy berkata, "Oke, kamu mau bermain?" Dia mendorong boneka itu kembali keluar. Boneka itu kembali masuk. Kali ini wajahnya berlumuran darah. Dolly masuk dengan riang gembira seperti anak kecil. Sekali pandang saja, Macy langsung kehilangan kendali atas kandung kemihnya. Dolly mengangkatnya, membaringkannya di atas meja, dan bersiap untuk memakaikan popok padanya seperti pada bayi. Macy mengatakan dia tidak membutuhkannya. Dolly memasukkan empeng bayi ke mulutnya. Kemudian dia memakaikan popok itu dengan tangan kosong. Di tengah hutan belantara, Chase terbangun dengan rahangnya hancur. Dia mencoba bergerak tetapi tidak bisa kemanapun karena kakinya patah. Adegan kembali ke dalam, Dolly mengangkat Macy dari meja dan mendudukkannya di kursi. Dia mulai menutupi luka di dahi Macy dengan kain. Saat itulah Macy memperhatikan cincin di tangan Dolly. Dia memintanya kembali. Dolly menampar wajahnya, lalu dia membalut dahi Macy dengan perban. Pisau lipat itu masih tertancap di punggung Dolly. Begitu dia menariknya keluar, darah mulai mengalir deras. Dia terjatuh ke lantai. Macy melihat kesempatannya. Dia melepaskan diri dari kursi dan mencoba membuka jendela. Tapi Dolly tidak membiarkannya lolos. Macy meminta maaf dan bersumpah tidak akan mengulanginya lagi. Dolly mengambil dayung dan mulai memukulnya. Dia sedang mendisiplinkannya. Macy memohon padanya untuk berhenti. Dia menangis terseduh-seduh. Dolly juga tidak senang telah memukulnya. Dia juga marah. Di tengah hutan, Chase mencoba untuk bangkit kembali. Dia mulai merangkak ke depan.
Di dalam, Dolly sedang memberi makan Messi. Saat Messi memuntahkan makanan, Dolly menjadi marah. Dia mengeluarkan botol susu. Messi menolak. Dolly mengangkat tangannya untuk menamparnya. Messi memasukkan alat pemberi makan ke mulutnya karena takut, tapi susunya sudah basi. Dia muntah lagi. Dolly menjepret. Dia frustrasi. Sekarang Dolly mencoba menyusui bayinya. Messi menggigit dadanya. Darah mengalir deras dari luka tersebut. Messi berlari ke lantai atas. Pria di balik dinding bertanya apakah dia sudah menemukan kuncinya. Dia bilang mungkin ada di ruang bawah tanah. Messi mengatakan kepadanya bahwa dia akan kembali dan menyelinap ke sebuah ruangan tempat jari-jari yang terputus dari mayat sebelumnya tergeletak. Dia mulai memeriksa laci-laci itu. Dolly juga ikut naik ke atas. Begitu dia melangkah masuk ke ruangan, Messi menyerangnya dari balik pintu. Messi berlari lagi. Messi turun ke ruang bawah tanah. Lilin-lilin berkelap-kelip di mana-mana. Boneka-boneka berserakan di mana-mana. Dia melihat kepala dari tubuh tanpa kepala itu. Ini milik seorang wanita tua. Messi menarik sebuah kunci yang tergantung di kepala yang terpenggal itu. Tapi Dolly juga ada di sini. Dia meraih Messi dan menyeretnya kembali ke lantai atas. Dia telah merobek telinga Messi hingga hancur. Dolly menyuruh Messi untuk duduk di pangkuannya. Kunci itu kini tergantung di leher Dolly. Dolly mulai bersenandung. Messi berjalan mendekat dan duduk di pangkuannya. Dolly menjahit telinganya yang robek sementara Messi mengerang menahan rasa sakit. Di sisi lain, Chase terus merangkak maju. Menjelang pagi, mata Messi terbuka lebih dulu daripada Dolly. Dia bergeser dari pangkuan Dolly sepelan dan setenang mungkin. Dia menyelipkan kunci dari leher Dolly. Dia menggunakannya untuk membuka kunci kamar pria itu. Dia menyalakan senter yang tergeletak di tanah dan melihat pria yang dirantai. Messi bertanya siapa dia. Pria itu mengatakan kepadanya bahwa mereka harus bergegas. Dolly sudah memperlakukannya seperti ini selama berbulan-bulan, sejak ibunya sakit. Dia bilang akan menceritakan semuanya padanya begitu mereka keluar. Dia bisa mengeluarkan mereka. Messi melepaskan belenggunya, kemudian dia melihat mayat lain tergeletak di ruangan itu. Dia bilang akan menceritakan semuanya padanya begitu mereka keluar. Dia bisa mengeluarkan mereka. Messi melepaskan belenggunya, kemudian dia melihat mayat lain tergeletak di ruangan itu. Dia mengatakan padanya bahwa dia akan membawanya keluar dari sini. Dia menyeretnya ke bawah dan memanggil Dolly. Sayangku, bangunlah. Dia mengambil mainan kecilnya. Dia berteriak bahwa jika wanita itu tidak keluar, dia akan menggorok leher mainan wanita itu di situ juga. Kemudian dia menoleh ke Messi dan dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan membunuhnya. Dia akan membawanya bersamanya. Dia berteriak memanggil Dolly lagi. Dia tidak menunjukkan dirinya. Pria itu meminta maaf dan mulai mencakar wajah Messi. Dia menyuruhnya berteriak. Bisakah kau mendengar dia menjerit, sayang? Dolly melangkah keluar dengan sekopnya. Pria itu memperingatkannya bahwa dia akan melakukannya. Seharusnya dia sudah tahu itu sekarang. Dia menyuruhnya untuk menjatuhkan sekop itu. Dolly menjatuhkannya. Dia memerintahkannya untuk mengangkat palang pintu. Begitu dia melakukannya, pria itu mengayunkan sekop ke arah Dolly. Dia memukulinya hingga jatuh. Tapi dia juga tidak membiarkan Messi lari. Dia memberitahu Dolly bahwa seharusnya dia membunuhnya bersama mereka semua, sayang. Berapa lama lagi dia akan terus mengikatnya dengan rantai. Setelah Mama tiada, dia pikir dia bisa melakukan apa saja yang dia mau sekarang. Ini masih rumahnya. Messi menyerangnya dari belakang. Pria itu berputar. Dolly merobek dadanya hingga terbuka lebar. Dia membenturkan sekop ke kepalanya. Dolly meraih Messi dan menyeretnya kembali ke dalam ruangan. Dia jelas sangat marah. Dia menghancurkan buayan itu karena marah. Dolly mulai memukul kepalanya sendiri karena frustrasi. Messi mencoba pergi. Dolly mencekik lehernya dan mengangkatnya dari tanah. Messi mulai memanggil ibunya untuk menyelamatkan diri. Dolly menurunkannya. Messi berkata kepada ibunya, "Ibu, aku sayang ibu." Tepat saat itu, suara Chase terdengar dari luar. Dia berteriak memanggil Messi meskipun rahangnya patah. Messi mendengarnya dan melompat menembus jendela kaca. Dia berlari ke arah Chase dan melihat kondisinya. Dia memberitahu Chase bahwa dia telah menemukan cincin itu. Dia sangat mencintainya. Mereka harus segera pergi dari sini. Tapi Chase tidak bisa berdiri. Dolly muncul dengan sekopnya. Dia mengejar Messi dan mulai memukulnya. Chase berteriak padanya untuk memukulnya saja. Dolly merobek rahangnya hingga putus. Messi melihatnya dan lari. Dolly mengejarnya. Kepala Messi berputar-putar. Dia mulai melihat Evie di depannya. Di tengah semua kekacauan ini, Dolly menyerang. Messi mencoba melawan balik. Dia merusak sebagian topeng Dolly.
Dolly mundur. Messi mendapat kesempatan untuk berlari. Namun saat berlari, dia jatuh tepat ke dalam lubang yang sama tempat mayat tanpa kepala itu berada. Dolly datang dan mengayunkan sekopnya ke arah Messi. Messi meraih tubuh tanpa kepala itu. Begitu Dolly melihatnya, dia menjatuhkan sekopnya. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada tubuh itu. Messi melemparkannya ke arahnya. Dolly dengan lembut membaringkan tubuh kembali. Messi mengambil sekop dan menyerang. Dia mengayunkan tangannya ke arah topeng Dolly berulang kali. Dolly ambruk ke dalam lubang. Messi melangkah lebih dekat untuk melihat. Dia melihat cincinnya di tangan Dolly dan mulai berteriak padanya. Dia turun untuk melepas cincin itu. Namun begitu dia mendekat, Dolly langsung menangkapnya. Sebagian wajah Dolly kini terlihat. Messi menendang topengnya dan berlari lagi. Adegan beralih ke seorang penjaga hutan muda yang berdiri di hutan dengan mengenakan headphone, mendengarkan musik. Messi menghampirinya. Dia bertanya siapa yang melakukan ini. Messi memberitahunya bahwa itu adalah seorang wanita yang mengenakan topeng boneka. Dia bilang mereka harus pergi dari sini sebelum Dolly muncul. Penjaga itu menyuruhnya masuk ke dalam mobil dan memberitahu melalui radio bahwa mereka telah menemukan orang lain dengan cerita yang sama. Dolly tiba. Dia membunuh penjaga itu bahkan sebelum penjaga itu sempat masuk ke dalam mobil. Messi terjebak di dalam. Dolly mulai memberi isyarat padanya. Dia mengangkat kepala penjaga yang terpenggal. Lalu dia menghilang. Messi melihat kunci mobil tergeletak di luar. Namun Dolly kembali dan mulai menghancurkan jendela-jendela. Dia mencoba meraih ke dalam. Messi menendang punggungnya, mengambil kunci, dan menghidupkan mesin. Dolly berdiri di depan mobil, mencoba menghentikannya. Messi tancap gas dan menabraknya. Dia keluar dari mobil dan mengambil cincinnya dari tangan Dolly. Lalu dia pergi dengan selamat dari semua itu. Messi menyelipkan cincin Chase ke jarinya. Dengan demikian cerita ini berakhir. Beritahu kami pendapat Anda tentang penjelasan ini di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan ke saluran ini.